Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan minggu ini mengenai pengukuran, penilaian, dan pengakuan aset. Baik, kita mulai dari konsep aset. Dalam laporan keuangan, terdapat elemen-elemen untuk memberikan gambaran bagi pembacanya mengenai kondisi finansial suatu entitas, atau kita sebut perusahaan, tanpa si pembaca tersebut mengamati sendiri secara fisik kondisi finansial tersebut. Salah satu elemen laporan keuangan yang paling krusial adalah aset, sehingga perlu diidentifikasi secara jelas. Nah, pengidentifikasian aset ini meliputi pengertian, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengukuran. Nah, aset di sini merupakan salah satu elemen raja yang akan membentuk informasi semantik seperti posisi keuangan jika dikaitkan dengan elemen lainnya, yaitu kewajiban dan ekuitas. Nah, FASB dalam rangka konseptualnya mendefinisikan aset sebagai manfaat ekonomis di masa depan yang memungkinkan untuk diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh satu entitas akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Nah, kemudian berdasarkan penjelasan definisi yang di slide sebelumnya, secara umum dapat kita simpulkan bahwa terdapat tiga karakteristik utama aset yang harus dipenuhi agar satu objek tersebut dapat dikategorikan sebagai aset. Yang pertama, yaitu objek tersebut harus memiliki manfaat ekonomis. Aset harus memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang cukup pasti, misalnya kas, yang harus memiliki manfaat atau potensi, ya, jasa karena dia mampu untuk membeli aset yang lain. Ya, dia memiliki nilai tukar dalam satuan moneter. Seperti juga aset yang lain, seperti piutang persediaan, juga harus memiliki manfaat ekonomis, sehingga dapat digunakan untuk memproduksi barang, jasa, atau dapat digunakan bahkan untuk melunasi kewajiban. Kemudian karakteristik kedua adalah dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Aset harus dimiliki atau dikendalikan oleh entitas. Nah, dalam hal ini, penguasaan atau pengendalian tersebut memiliki makna yang lebih penting daripada sekedar kepemilikan. Ya, jadi untuk bedanya di sini, kalau penguasaan dia artinya lebih luas, yaitu kemampuan satu entitas untuk mendapatkan, memelihara, menahan, menukarkan, atau menggunakan manfaat ekonomis serta bahkan dia mampu mencegah pihak lain untuk menggunakan manfaat tertentu. Itu kalau penguasaan atau pengendalian, ya. Jadi maknanya lebih luas dari kepemilikan. Sedangkan kepemilikan atau ownership dia hanya memiliki makna yuridis atau legal yang menyatakan bahwa satu aset ini milik satu entitas, gitu ya. Jadi maknanya lebih luas. Nah, Moss ya tahun 1982 dalam buku Suarjono menjelaskan bahwa penguasaan atau pengendalian satu aset itu dapat diperoleh misalnya dengan pembelian, pemberian, penemuan, kemudian perjanjian atau sewa guna. Jadi lebih luas ya untuk konsep penguasaan. Tidak harus aset itu dimiliki, ada bukti kepemilikannya oleh satu pihak tertentu, tidak. Tapi aset itu asal dia dikuasai atau dikendalikan ada entitas yang bisa menguasai atau mengendalikan aset tersebut itu dapat diakui sebagai aset. Kemudian karakteristik yang ketiga yang juga harus dipenuhi adalah bahwa objek tersebut timbul akibat transaksi di masa lalu. Jadi kepemilikan atau penguasaan satu aset ini harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomis yang telah terjadi. Nah, FASB di sini memasukkan transaksi atau kejadian sebagai kriteria aset dengan alasan bahwa transaksi atau kejadian tersebut dapat mempengaruhi jumlah aset, baik nambah atau mengurangi. Contohnya, kita membayar tunai atas pembelian aset gedung. Ya kan? Nah, berarti transaksi yang mendahului uh, kepemilikan aset gedung adalah pembelian. Misalnya, saya menyewa sebuah bangunan untuk saya kuasai selama 10 tahun ke depan. Berarti transaksi yang mendahului adalah sewa bangunan, ya. Oke. Kemudian, contoh lain adalah asuransi yang dibayar di muka dan seterusnya. Oke. Kemudian, mengenai pengukuran aset. Nah, salah satu kriteria pengukuran aset ini adalah manfaat ekonomis yang akan datang itu dapat diukur atau memenuhi kriteria measurability.
Nah, yang dimaksud pengukuran di sini adalah menentukan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada satu objek aset pada saat perolehan, yang itu akan dijadikan sebagai dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut. Apabila aset diperoleh tanpa pengorbanan, misalnya gimana Bu? Misalnya kita dapat hadiah, maka harga aset tersebut, harga perolehan aset tersebut ditentukan atas dasar harga tunai pada saat transaksi atau kejadian atau transaksi yang lain, misalnya pertukaran aset. Maka bagaimana kita menentukan atau mengukur nilai aset tersebut dapat diukur dengan kesepakatan harga pada berbagai bentuk aset yang diserahkan tadi. Misalnya apa namanya? Saya menukarkan aset berupa kendaraan dengan sejumlah saham. Ya, saya pengen membeli kendaraan dari pihak lain. X misalnya, kendaraannya bukan kendaraan baru Bu, tapi kendaraan yang sudah terpakai, ya. Keadaannya, kondisinya bukan baru. Sehingga kemudian pada saat beli kendaraan tersebut, menukar kendaraan tersebut, saya mengorbankan eh, kas misalnya 100 juta plus saham. Saham senilai nominal sekian rupiah. Jadi yang dijadikan dasar adalah nilai nominal saham kas 100 juta, kemudian saham saya senilai 50 juta. Ya, 150 juta itu menjadi harga pertukaran aset kendaraan. Jadi nilai kendaraan sebesar 150 juta. Jadi dalam hal ini kesimpulannya adalah perolehan aset itu dapat terjadi baik yang menggunakan transaksi kas maupun tidak. Dalam kasus tadi bisa pakai kas dan saham. Nanti bisa jadi menukarkan tanah dengan kendaraan, Bu. Berarti harga perolehan kendaraan saya dari tanah yang saya korbankan, ya. Jadi tidak harus eh, berupa kas pengorbanannya. Kemudian penilaian aset. Nah, dalam menilai satu objek untuk tujuan penyajian, akuntansi dapat menggunakan berbagai dasar penilaian. Nah, tergantung pada makna yang ingin kita tunjukkan melalui laporan keuangan. Nah, penilaian aset itu tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menentukan berapa jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap pos aset dan apa dasar penilaiannya. Misalnya, menggunakan historical cost dan fair value seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk tujuan dan basis penilaian, bahwa tujuan dari penilaian aset itu sendiri adalah untuk mempresentasikan atribut pos-pos aset yang terkait dengan tujuan laporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Sebagai contoh, misalnya untuk menentukan nilai wajar dalam transaksi jual beli aset atau pada saat terjadi penggabungan usaha atau berupa merger atau akuisisi. Kemudian untuk perhitungan depresiasi dan amortisasi yang tepat. Nah, ini lebih tepat pakai apa? Misalnya seperti itu. Nah, hal ini penting untuk proses pengambilan keputusan baik bagi manajemen maupun pihak eksternal perusahaan. Berikutnya mengenai konsep dasar penilaian. Ya, jadi dalam hal ini Hendrickson dan Van Brenda tahun 1992 dalam bukunya Suarjono membahas mengenai konsep dan dasar penilaian untuk tujuan pelaporan keuangan. Itu dia melihat dari dua dimensi, yaitu aliran aset dan waktu. Nah, apabila suatu aset telah dikuasai oleh satu entitas, masalah penilaian yang muncul adalah dasar apa yang bisa digunakan untuk mempresentasikan atribut aset secara tepat. Dalam hal ini, Hendrickson menyebutkan bahwa nilai yang diperoleh atas dasar pertukaran pemerolehan tersebut kita sebut sebagai nilai masukan atau dia sebut sebagai input value. Apabila dilihat dari sisi yang lain, dari sisi nilai yang kita dapatkan, memanfaatkan, maka disebut sebagai nilai keluaran atau output value. Nah, nilai masukan ini didasari pada jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh satu aset tertentu yang masuk ke dalam entitas. Misal dalam kasus pembelian aset, pertukaran aset, dan hibah atau pemberian aset dari pihak tertentu. Nah, FASB dalam hal ini mengidentifikasi 5 makna atau atribut yang dapat dipresentasikan berkaitan dengan aset. Nah, dasar penilaian menurut FASB yaitu historical cost, current atau replacement cost,
atau biaya yang diperlukan untuk mengganti aset dengan aset baru yang memiliki fungsi dan manfaat yang sama. Kemudian ada market value, net realizable value. Nah, kalau net realizable ini biasanya pada jenis piutang jangka pendek dan persediaan barang. Kemudian ada present or discounted value of future cash flow and fair value. Nah, kemarin kita sudah pelajari dua ya, teman-teman, mengenai historical cost dan fair value. Berikutnya, mengenai pengakuan aset. Nah, di sini terdapat tiga kriteria pengakuan aset, antara lain harus memenuhi unsur probable atau probability. Jadi aset harus memberikan manfaat dan kepastian ekonomi di masa yang akan datang. Kemudian memenuhi unsur reliable, yaitu aset dapat diukur dengan tingkat kepastian yang memadai sehingga dapat disajikan dalam laporan keuangan secara akurat. Dan ketiga, tentu saja prinsip konservatisme, yaitu prinsip kehati-hatian. Nah, pada umumnya pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan tertentu. Berikutnya mengenai pengungkapan aset. Pengungkapan aset adalah proses penyajian informasi, mengenai aset yang dimiliki oleh satu entitas. Pengungkapan aset dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria seperti jenis, sumber, nilai, atau manfaat ekonomis aset. Misalnya untuk jenis aset. Contohnya adalah di mana kita mengklasifikasikan aset berdasarkan aset tetap, aset lancar, tak berwujud, dan aset keuangan. Sedangkan untuk sumber aset misalnya menjelaskan asal-usul aset. Dari mana aset itu diperoleh? Apakah dari pembelian, hibah, pertukaran, atau investasi. Kemudian nilai aset di sini mengungkapkan metode penilaian yang digunakan. Misalnya pakai historical cost kah, nilai wajar, current cost, dan seterusnya. Kemudian manfaat ekonomis di mana menjelaskan bagaimana aset tersebut akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang bagi entitas, baik dalam bentuk arus kas atau manfaat operasional. Nah, pengungkapan aset di sini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja entitas. Pengungkapan aset juga diatur oleh standar akuntansi yang berlaku seperti PSAP 07 untuk aset tetap pemerintah dan PSAK 69 untuk aset biologis. Kemudian yang terakhir mengenai penyajian dan pengungkapan aset. Dalam hal penyajian, laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan, rekonsiliasi jumlah aset yang tercatat pada awal dan akhir periode, serta informasi mengenai penyusutan. Nah, dasar penilaian yang digunakan, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, meliputi metode yang digunakan untuk menilai aset, seperti historical cost, kemudian nilai wajar, atau current cost. Sedangkan rekonsiliasi jumlah tercatat memastikan bahwa saldo awal dan akhir periode telah sesuai dengan transaksi yang terjadi, sehingga meningkatkan keadilan laporan keuangan. Kemudian yang terakhir, mengenai informasi penyusutan, yang mengungkapkan metode penyusutan yang digunakan, misalnya garis lurus, saldo menurun ganda, dan lain-lain, serta dampaknya terhadap nilai aset. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.